Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman Rasulullah SAW, hiduplah seorang pemuda yang berpenampilan cukup tampan. Wajah selalu melihat pada tempat sujudnya dan tangan kanannya menumpang pada tangan kirinya. Pemuda ini tidak pernah lalai dari membaca Al-Quran dan senantiasa ia menangis. Pakaiannya hanya 2 helai saja, namun sudah terlalu lucu untuk dipakai, sehingga tidak ada orang yang menghiraukannya. Sungguh, pemuda ini jika bersumpah demi Allah pasti akan terkabul. Beliau tidak dikenali dan miskin. Malah banyak orang yang suka menertawakannya, mengejeknya dan menuduhnya sebagai pencuri. Serta bermacam lebih penghinaan dilemparkan kepadanya. Pemuda ini adalah Uwais Al-Qarni. Ia telah lama menjadi yatim, tidak mempunyai saudara kecuali hanya ibunya yang telah tua dan lumpuh. Untuk menjalani kehidupan sehari-hari, Uwais bekerja sebagai pengembala kambing. Upah yang ia terima hanya cukup untuk kehidupan harian bersama ibunya. Jika ada uang lebih, beliau akan membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti keadaannya. Walaupun dalam keadaan serba payah, beliau tidak pernah lalai dalam mengerjakan ibadahnya, sedikit pun tidak pernah berkurang sepanjang hidupnya. Ia melakukan puasa di siang hari dan bermunajat di malam hari. Akan tetapi ada satu permintaan yang sulit ia kabulkan karena mungkin ibu tak lama lagi akan bersamanya. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji, pinta sang ibu. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais Al-Qarni pun jadi termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh melewati padang tandus yang cukup panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas bagaimana hal itu dilakukan Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Maka ia membeli seekor anak lembu yang harganya cukup murah. Lantas kemudian Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik dan turun bukit. Orang-orang berkata, Uwais sudah gila, Uwais sudah gila. Orang-orang melihat tingkah Uwais Al-Qarni. Banyak orang yang menganggap aneh apa yang dilakukannya. Tak pernah ada satu hari yang terlewatkan kecuali ia menggendong lembu itu naik dan turun bukit. Semakin hari anak lembu itu semakin besar dan semakin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tidak terasa lagi bagi Uwais Al-Qarni. Setelah 8 bulan berlalu sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang semakin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat lembunya. Tahulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap harinya. Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata karena telah sampai di Baitullah. Di hadapan Ka'bah itu, ibu dan anak berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu," kata Uwais Al-Qarni. "Lalu bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridha dari ibu yang akan membawaku ke surga." Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakit supaknya dan hanya tertinggal bulatan putih di telapak tangannya. Dan itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, yaitu 2 sahabat Rasulullah, untuk mengenali Uwais Al-Qarni. Ia telah memeluk Islam pada masa negeri Yaman mendengar seruan Nabi Muhammad SAW. Peraturan-peraturan yang terdapat di dalam agama Islam sangat menarik hati Uwais Al-Qarni. Banyak rekan-rekannya yang telah memeluk Islam pergi ke Madinah untuk mendengar secara langsung dakwah Nabi Muhammad SAW. Hati Uwais juga bersemangat untuk ke Madinah untuk bertemu kekasih Allah, penghulu para nabi. Tetapi beliau tidak mampu karena tidak mempunyai bekal yang cukup untuk sampai ke sana. Apalagi beliau perlu menjaga ibunya. Jika beliau pergi, siapa pula yang akan melihat ibunya? Dan dikisahkan, ketika terjadi perang Uhud, Rasulullah SAW mengalami cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya. Berita ini akhirnya sampai kepada Uwais. Ia segera memukul giginya dengan batu hingga giginya patah. Hal tersebut dilakukan sebagai bukti kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sekalipun beliau belum pernah melihat baginda Nabi, hari berganti hari dan musim pun berlalu, kerinduannya terhadap Rasulullah tak dapat dibendung lagi.
Uwais merundungkan diri dan bertanya dalam hatinya, bisakah dirinya dapat bertemu dengan Nabi dan memandang wajah Nabi dari dekat. Akhirnya pada suatu hari Uwais mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan memohon izin kepada ibunya agar diperkenankan pergi menemui Nabi yang begitu ia rindukan di Madinah. Dan sang ibu walaupun telah uzur, merasa terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Beliau memahami perasaan Uwais dan berkata, "Pergilah wahai anakku, temuilah Nabi di rumahnya. Namun bila telah berjumpa, segeralah engkau pulang kembali." Dengan perasaan gembira yang sangat Uwais berkemas untuk berangkat ke Madinah, dan sebelum pergi, beliau menyiapkan keperluan ibunya yang akan ia tinggalkan, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya sepanjang kepergiannya beliau. Sesudah mencium tangan ibunya yang tercinta, berangkatlah Uwais menuju ke Madinah yang jaraknya sekitar 400 km dari Yaman. Dengan waktu yang cukup lama, akhirnya tibalah Uwais Al-Qarni di kota Madinah. Segeralah ia menuju ke rumah Nabi Muhammad SAW. Diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Lalu keluarlah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sambil menjawab salam, segera saja Uwais menanyakan keberadaan Nabi yang ingin ia temuinya. Ternyata Baginda SAW tidak berada di rumah, melainkan berada di medan perang. Betapa kecewa hati sang perindu, dari jauh ingin berjumpa, tetapi yang dirindukan tidak berada di rumah. Dalam hatinya bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan Rasulullah dari medan perang. Tapi beliau teringat akan pesan ibunya yang sudah tua dan senantiasa dalam keadaan tidak sehat, agar ia cepat pulang ke Yaman. Disebabkan ketaatan kepada ibunya, pesan dari ibunya itu telah mengalahkan suara hati untuk menunggu kepulangan Rasulullah SAW. Ia akhirnya mohon pamit kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha untuk pulang kembali ke Yaman. Uwais lalu menitipkan salamnya kepada Nabi Muhammad SAW dan melangkah pulang dengan perasaan hampa karena tidak dapat bertemu dengan kekasih Allah. Pulangnya dari perang, Rasulullah SAW langsung bertanya tentang kedatangan orang yang mencarinya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Uwais Al-Qarni adalah anak yang taat kepada ibunya. Beliau adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Rasulullah SAW, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun seketika. Lalu kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Memang benar sebelum ini ada seorang yang telah datang mencari Rasulullah SAW. Tetapi orang itu segera pulang ke Yaman karena teringat akan ibunya yang sudah tua dan sakit, sehingga beliau bimbang meninggalkan ibunya terlalu lama." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, yaitu Uwais Al-Qarni, perhatikanlah bahwa ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya." Sesudah itu Rasulullah SAW memandang pada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhum. Lalu bersabda, "Apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya untuk kalian. Karena dia adalah penghuni langit, bukan penghuni bumi." Tahun berganti dan Sayyidina Umar menjadi khalifah kedua menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang telah wafat. Ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni, sang penghuni langit, beliau bersegera mengingatkan sahabatnya yaitu Sayyidina Ali untuk mencari Uwais bersama-sama. Sejak saat itu setiap kali ada kafilah yang datang dari Yaman, mereka berdua akan bertanya tentang Uwais Al-Qarni. Di Mekah ia turut bersama dengan mereka. Di antara kafilah-kafilah itu ada yang merasa heran, apakah sebenarnya yang dicari oleh kedua sahabat besar itu. Adapun rombongan kafilah dari Yaman menuju kota Madinah silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama rombongan kafilah menuju kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang datang dari Yaman, bersegeralah Khalifah Umar dan Sayyidina Ali mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais turut bersama mereka. Mereka mengatakan bahwa ia ada bersama mereka dan sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Dengar jawaban itu, mereka berdua bergegas menemui Uwais Al-Qarni. Sesampainya di tempat Uwais, Khalifah Umar dan Sayyidina Ali memberi salam, namun rupanya Uwais sedang melaksanakan sholat. Setelah mengakhiri sholatnya, Uwais menjawab salam kedua tamu agung tersebut. Sambil bersalaman, sewaktu berjabat tangan, Khalifah Umar segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang
berada di telapak tangan Uwais sebagaimana pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Ditanyalah Uwais oleh kedua sahabat Nabi tersebut, "Siapakah nama saudara?" Lalu Uwais menjawab, "Abdullah." Mendengar jawaban itu, kedua sahabat ini pun tersenyum dan mengatakan, "Benar, kami juga Abdullah, yaitu hamba Allah. Tapi siapakah namamu sebenarnya?" Kemudian berkata, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Setelah berjumpa, mereka barulah tahu bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya beliau baru dapat turut serta bersama rombongan kafilah dagang itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Sayyidina Ali memohon agar Uwais berkenan untuk mendoakan mereka. Enggan dan berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang seharusnya meminta doa dari kalian." Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar darimu disebabkan dosa kami ini." Al-Qarni akhirnya mengangkat kedua tangannya lalu berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar radhiyallahu anhu berjanji untuk memberikannya uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais sebagai biaya hidupnya. Namun Uwais Al-Qarni menolaknya dengan lembut dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi." Setelah kejadian itu, nama Uwais kembali tenggelam dan tidak lagi terdengar beritanya. Tanpa disangka-sangka, angin timur bertiup dengan kencang akibat hempasan ombak tersebut yang menghantam kapal kami sehingga air laut masuk ke dalam kapal dan menyebabkan kapal kami semakin berat. Pada saat itu kami melihat seorang lelaki mengenakan selimut berbulu berada di satu sudut kapal, lalu kami memanggilnya. Lalu bangun, lalu melaksanakan sholat di atas air. Kejutnya kami melihat kejadian itu. "Wahai waliullah, tolonglah kami." Tetapi lelaki itu tidak menoleh, lalu kami berseru lagi, "Hai demi zat yang telah memberimu kekuatan beribadah, tolonglah kami." Lelaki itu menoleh kepada kami dan berkata, "Apa yang terjadi? Tidakkah engkau melihat bahwa kapal berada di badai dan dihantam ombak?" Tanya kami kepadanya. "Dekatkanlah diri kalian kepada Allah. Keluarlah kalian dari kapal dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim," kata orang itu. Kami pun keluar dari kapal satu persatu. Pada saat itu jumlah kami sekitar 500 jiwa lebih. Sungguh ajaib, kami semua tidak tenggelam, sedangkan perahu kami yang lain tenggelam. Akhirnya lalu orang itu berkata kepada kami, "Tidaklah mengapa harta kalian menjadi korban asalkan kalian semua selamat." "Kami ingin tahu siapakah nama Tuan?" tanya kami kepadanya. "Uwais Al-Qarni," jawabnya dengan singkat. Kemudian kami berkata lagi kepadanya, "Sesungguhnya harta yang ada di kapal tersebut adalah milik orang-orang fakir di Madinah yang dikirim oleh orang Mesir. Jika Allah mengembalikan harta kalian, apakah kalian akan membagi-bagikannya kepada orang-orang fakir di Madinah?" tanya Uwais Al-Qarni. "Iya, kami akan membagikannya," jawab kami. Orang itu pun melaksanakan sholat 2 rakaat di atas air lalu berdoa. Setelah Uwais Al-Qarni mengucapkan salam, tiba-tiba kapal itu muncul ke permukaan air. Lalu kami menaikinya dan meneruskan perjalanan. Setibanya di Madinah, kami membagi-bagikan seluruh harta kepada orang-orang fakir di Madinah, sehingga tidak ada satu pun yang tertinggal. Beberapa waktu kemudian tersiarlah kabar bahwa Uwais Al-Qarni telah berpulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat dia hendak dimandikan, tiba-tiba terlalu banyak orang yang berebut hendak memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, begitu ramai orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya. Hingga selesai ketika usungan dibawa menuju ke perkuburan, luar biasa orang yang berebutan hendak mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan penduduk Yaman. Sedemikian banyaknya orang yang tidak dikenali datang untuk mengurus jenazahnya dan pemakamannya. Sejak ia dimandikan sampailah ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur. Ada saja orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka bertanya-tanya, siapakah sebenarnya mereka ini? Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang yang fakir yang tidak memiliki apa-apa,
yang kerjanya hanyalah sebagai pengembala kambing dan unta. Tetapi ketika hari wafatmu, engkau telah menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya, sepertinya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu. Barulah penduduk Yaman mengetahui siapa Uwais Al-Qarni, yang ternyata tidaklah terkenal di bumi, akan tetapi beliau sangat terkenal di langit. Begitulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tua, dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ditanya tentang peranan kedua orang tua, Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah yang menyebabkan surgamu atau nerakamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah beliau. Mudah-mudahan kisah ini memberi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.